Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baiklah, kalau gitu sekarang sebelum kita mulai pembelajarannya, ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Baik Bu, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini Ibu mulai, Ibu akan mengabsen kalian jika Ibu panggil namanya. Tolong buka mic-nya dan katakan hadir. Akan lebih bagus jika yang bisa open kamera, silakan open kamera. Jika tidak apa-apa. Mungkin ada gangguan sinyal atau bagaimana, Ibu tidak apa-apa. Yang pertama yaitu Putri Salzabila. Hadir Bu. Cindy Klorida. Hadir Bu. Septi Sinaga. Hadir Bu. Muhammad Ali Al-Fatah. Hadir Bu. Valeri Madazikri. Hadir Bu. Octavia Prihatini. Hadir, Bu. Indah Haria Lubis. Hadir Bu. Nah, baik. Sepertinya hadir semua. Bagus sekali. Ibu lihat kalian juga semangat untuk memulai pembelajaran. Hal seperti ini harus dipertahankan ya anakku, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Namun kalian harus tetap semangat supaya tidak menyesal di kemudian hari. Jangan sampai tiba kalian sekolah offline, kalian tidak mengerti apa-apa. Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu Ibu mau bertanya, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa materinya? Hukum Archimedes Bu. Iya, benar sekali. Terima kasih Putih. Apakah sudah terlihat yang PPT Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat melakukan percobaan virtual pada hukum Archimedes. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis gaya apung yang bekerja pada benda yang berada dalam fluida. Nah, tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Sekarang, sebelum kita masuk pada kegiatan inti kita atau masuk pada materi kita hari ini, Ibu akan menampilkan video yang merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Jadi, kalian perhatikan video yang akan Ibu berikan dan amati. Setelah itu, Ibu akan bertanya kepada kalian untuk menguji pemahaman awal kalian mengenai materi kita hari ini. Perlu diingat ya, seperti biasa, yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu dan yang berani bertanya akan Ibu berikan apresiasi berupa poin atau nilai tambahan. Baik Bu. Baik Bu.
Nah, itu dia videonya. Sekarang, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, mengapa dan bagaimana styrofoam tersebut dapat mengapung, melayang, dan tenggelam, dan apa kaitannya pada materi kita hari ini yaitu tentang hukum Archimedes. Bagaimana, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Jadi, Bu, styrofoam tenggelam dikarenakan adanya penambahan jarum pentul yang diberikan. Nah, hal ini menyebabkan massa benda tersebut meningkat. Kaitannya dengan hukum Archimedes yaitu pada hukum Archimedes, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak Leri. Benar ya yang dikatakan oleh teman kalian tadi, di mana styrofoam dapat mengapung, melayang, serta tenggelam itu dikarenakan diberikannya beban berupa jarum pentul, sehingga pada benda tersebut terdapat gaya apung. Semakin banyak beban yang diberikan, maka benda tersebut semakin bergerak ke dasar cairan. Hal ini kita akan pelajari dalam hukum Archimedes. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin bertanya seputar materi yang akan kita pelajari hari ini? Silakan yang ingin bertanya. Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan Okta. Jadi kan Bu, tadi dikatakan bahwa adanya terdapat gaya apung. Nah, jadi apakah ada kaitannya dengan peristiwa jika kita mengangkat sebuah benda di dalam air, maka akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan saat kita mengangkat. Baik, pertanyaan Okta bagus. Jadi yang ditanyakan Okta adalah, apakah ada kaitannya dengan peristiwa jika kita mengangkat sebuah benda di dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan dengan saat kita mengangkat benda di udara. Nah, jadi ketika kita mengangkat suatu benda di dalam zat cair, akan terasa lebih ringan jika dibandingkan ketika kita mengangkatnya di udara. Mengapa demikian? Nah, hal ini dikarenakan ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair, benda akan mengalami gaya ke atas, sehingga benda akan terasa lebih ringan. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan hukum fisika yaitu hukum Archimedes. Berdasarkan hukum Archimedes, fenomena berat yang hilang di dalam zat cair atau berat zat benda di dalam zat cair lebih ringan dari benda di udara dapat dijelaskan karena ketika benda diangkat di dalam zat cair, gaya ke atas pada benda akan membantu menopang benda sehingga benda terasa lebih ringan. Dalam hal ini, gaya ke atas yang dialami oleh benda ketika tercelup seluruhnya ke dalam suatu zat cair sama dengan selisih berat benda tersebut di udara dengan berat benda tersebut di dalam zat cair. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Sudah, Bu. Bagus, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian bahan ajar untuk hari ini dulu. Bahan ajarnya dapatkan akses melalui link yang Ibu berikan pada chat Gmeet ini. Bentar ya, Ibu akan memberikan linknya. Nah, berikut sudah Ibu kirimkan link bahan ajarnya. Baik, Bu. Sekarang Ibu akan mulai saja penjelasan materi kita yaitu hukum Archimedes. Pertama, Archimedes adalah seorang ilmuwan yang hidup sebelum 287 sampai 212 sebelum Masehi.
Archimedes telah menemukan adanya gaya tekan ke atas atau gaya apung yang terjadi pada benda yang berada di dalam fluida atau zat cair. Pandangan Archimedes dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Kemudian, jika gaya ke atas yang dialami oleh benda yang tercelup ke dalam fluida atau zat cair adalah Fa, dan berat fluida atau zat cair yang dipindahkan oleh benda adalah Wf, secara matematis, hukum Archimedes ini dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana Fa sama dengan Wf. Berat zat cair yang dipindahkan oleh benda yang tercelup ke dalam zat cair itu Wf sama dengan Mf kali G, sehingga sama dengan ρf dikali Vf dikali G. Dalam hal ini, Vf merupakan volume zat cair yang dipindahkan oleh benda yang tercelup ke dalamnya, sehingga volume ini akan sama dengan bagian volume benda yang tercelup. Jika bagian volume benda yang tercelup dilambangkan dengan Vbf, maka pernyataan matematis hukum Archimedes yang menyatakan besarnya gaya ke atas atau gaya apung yang dialami oleh benda yang tercelup ke dalam suatu fluida atau zat cair dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu bisa dilihat Fa sama dengan ρf dikali Vbf dikali G, di mana Fa itu merupakan gaya ke atas, gaya apung ataupun gaya Archimedes. Nah, kemudian ρf di sini adalah massa jenis fluida. Vbf yaitu bagian volume benda yang tercelup dalam fluida, dan G merupakan percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, penerapan hukum Archimedes. Di sini Ibu berikan 3 contoh. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma di sini Ibu akan berikan sebagian saja. Yang pertama yaitu kapal selam, yang kedua hidrometer, dan yang ketiga adalah galangan kapal. Nah, ketiga ini menggunakan prinsip dari hukum Archimedes, di mana ketiga contoh tadi itu terdapat 3 keadaan benda dalam zat cair, yaitu di mana yang pertama benda terapung, yang kedua benda melayang, yang ketiga benda tenggelam. Nah, benda mengapung ini, benda dikatakan mengapung jika sebagian atau seluruh bagiannya berada di atas permukaan cairan. Pada saat benda diletakkan di dalam cairan, benda akan bergerak ke atas. Fa lebih besar daripada W dan ρf lebih besar daripada ρb. Yang kedua yaitu melayang. Benda dikatakan melayang jika seluruh bagiannya berada di dalam cairan. Pada saat benda diletakkan di dalam cairan, benda tidak bergerak ke atas atau ke bawah, atau tetap melayang. Fa sama dengan W dan ρf sama dengan ρb. Kemudian selanjutnya itu tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika benda di dasar tempat cairan. Pada saat benda diletakkan di dalam cairan, benda akan bergerak ke bawah sampai menyentuh dasar tempat cairan dan tetap di dasar. Di sini Fa lebih kecil daripada W dan ρf lebih kecil daripada ρb. Selanjutnya, contoh soal. Di sini Ibu juga ada memberikan satu contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah benda ditimbang di udara dengan menggunakan raca pegas beratnya 50 Newton. Kemudian benda tersebut ditimbang sambil dicelupkan seluruhnya ke dalam air dalam sebuah wadah. Beratnya menjadi 40 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, berapakah besar gaya ke atas yang dialami benda dan massa jenis benda tersebut? Jadi, soal tersebut dapat dijawab dengan seperti ini, bisa kalian lihat. Yang diketahui tadi itu WU, berat benda di udara yaitu 50 Newton, kemudian berat benda di dalam zat cair itu 40 Newton, dan massa jenis zat cairnya itu 1000 kg per meter kubik, gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya tadi itu Fa, gaya apungnya, dan ρb, massa jenis bendanya. Nah, untuk gaya ke atas, seperti yang sudah diberikan dari pembahasan tadi, di mana Fa itu sama dengan WU kurang WF, sama dengan 50 dikurang 40 Newton sama dengan 10 Newton.
Untuk volume benda tercelup dikarenakan FA sama dengan rho F dikali VBF dikali G, maka VBF sama dengan FA per rho F dikali G. Maka 10 Newton per 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekund kuadrat. Hasilnya itu 0,001 meter kubik. Untuk massa jenis benda, karena benda dicelupkan seluruhnya, maka VB sama dengan VBF. Sama dengan tadi hasilnya 0,001 meter kubik, sehingga karena rho B atau massa jenis benda itu sama dengan MB dikali per VB, maka rho B sama dengan G per VB sama dengan 10 meter per sekund kuadrat per 0,001 meter kubik. Hasilnya 5000 kg meter kubik. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, sekarang seperti yang sudah Ibu jelaskan di minggu sebelumnya, pada minggu selanjutnya ini, pada minggu ini, kita akan melakukan percobaan virtual atau virtual lab. Sebelum itu, Ibu mau kalian buka dulu bahan ajarnya. Buka dulu bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Sudah kalian buka bahan ajarnya? Sudah, Bu. Sudah dibuka. Ini nanti tampilannya kan akan seperti ini. Nanti di sini terdapat buka bagian LKPD. Ini dia. Terdapat di situ nama, lalu kemudian petunjuk pengerjaan, kemudian di sini ada bagian mengamati, menanya, rumusan masalah, hipotesis. Kemudian di sini ada nanti kita melakukan percobaan virtual melalui situs yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Nah, di LKPD terdapat rumusan masalah dan hipotesis. Kalian lihat animasinya, menurut kalian berdasarkan animasi tersebut dan materi yang Ibu jelaskan, apa sih rumusan masalah yang dapat kalian peroleh? Ibu beri waktu 2 menit, nanti setelah itu Ibu akan tanya kalian. Baik, Bu. Nah, waktu sudah berlalu, sudah 2 menit. Sekarang ada di sini yang mau menyampaikan apa rumusan masalahnya? Iya, nggak ada yang mau ini. Kalau gitu Ibu tunjuk aja ya. Coba ketua kelas dulu lah. Ali, ayo jawab apa rumusan masalahnya menurut Ali? Baik, Bu. Kalau menurut saya, rumusan masalahnya dari LKPD yang sudah Ibu terterapkan
itu bagaimana pengaruh hukum Archimedes pada peristiwa kapal selam. Benar nggak, Bu? Baik, Ali, sudah bagus. Terima kasih, Ali. Nah, jadi supaya lebih spesifik lagi, pada animasi tersebut kan diperlihatkan tuh kapal selam yang dapat dia ngapung, melayang, tenggelam. Jadi kalian buat rumusan masalahnya di situ, yaitu bagaimana hukum Archimedes mempengaruhi peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Supaya serentak semuanya, seluruh siswa buat seperti itu saja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang bagian hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah Ibu sebutkan tadi dan juga Ali, sekarang Ibu mau siapa ya? Putih. Cobalah Putih, apa hipotesisnya Putih? Hipotesisnya itu, Bu, terdapat adanya pengaruh dari hukum Archimedes pada peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam, yaitu gaya angkat pada benda disebabkan adanya perbedaan massa jenis benda dan massa jenis zat cair, sehingga dihasilkan peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam, Bu. Nah, baik Putih, terima kasih. Jawaban Putih sudah bagus sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan tadi yang sudah Ibu perlihatkan tentang bahan ajarnya. Di situ terdapat LKPD. Ibu mau kalian mengerjakan sesuai kelompok yang telah dibagikan minggu lalu. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk pengerjaannya di situ sudah ada petunjuknya, tapi biar Ibu jelaskan saja sedikit mengenai cara melakukan percobaan virtualnya. Jadi nanti dari percobaan ini kalian akan dapat membuktikan hipotesis kalian. Baik, Bu. Tadi kan Baik, Bu. Iya, tadi kan Ibu sudah ada menyuruh untuk membuka linknya juga, link virtual lab-nya. Nanti kalau kalian buka, akan terlihat tampilan seperti berikut ini. Untuk itu, nanti kalian atur saja. Di sini ada bagian material. Sesuai perintah di LKPD tersebut, diberikan harus memasukkan apa. Di sini terdapat ada kayu dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada masanya. Nanti ketika materialnya kita pilih, masanya langsung keluar di situ, lalu volumenya. Kemudian di sini ada jenis fluidanya. Kemudian massa jenisnya juga akan terlihat dan perubahan volumenya juga. Kemudian di sini juga ada data perhitungannya, di mana ada gaya Archimedes, gaya berat, volume tercelup, dan volume terapung. Nah, bagaimana sampai sini, ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Septi. Untuk di bagian volumenya yang diletakkan pada tabel pengamatannya itu volume di bawah massa atau volume benda tercelupnya, Bu? Untuk itu yang diletakkan ini, Septi, volume tercelup, volume benda tercelup ini ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kemudian setelah itu nanti kalian diharuskan untuk mengisi tabel pengamatan. Ibu perlihatkan saja cara mengisinya. Nah, di tabel pengamatan untuk yang tabel pertama akan Ibu contohkan cara pengisiannya. Di situ yang diharuskan jenis fluidanya air,
Kemudian jenis bendanya itu batu bata, benda melayang, dan kayu. Kita di situ mencari massa jenis bendanya, volume, gaya Archimedes, serta keadaan benda. Jadi kalian letakkan untuk materialnya tadi diminta batu bata. Nah, untuk volume ini kalian samakan saja supaya serentak menjadi 6 meter kubik. Jenisnya air. Kemudian di sini langsung diketahui tuh gaya Archimedesnya sebesar 10.200 Newton dan langsung terlihat keadaan bendanya. Yang kedua, yang diminta itu benda melayang. Ini sambil Ibu contohkan langsung kalian isi ya. Ya, Bu. Untuk benda melayang jenisnya air. Kemudian di sini massanya 6.000 kg, volumenya 6, dan gaya Archimedesnya sama seperti tadi, yaitu 58.800 Newton. Kemudian selanjutnya kayu. Nah, kayu di sini massanya 3.180 kg. Gaya Archimedesnya 31.164 Newton. Keadaan bendanya yaitu bisa kalian lihat di sini. Nah, sudah Ibu contohkan tadi untuk pengisian tabel pada tabel pertama. Sekarang untuk tabel kedua, ketiga, kalian lanjutkan pengisiannya. Sudah mengerti kan? Sudah paham cara mengisinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kalau gitu kalian lanjutkan ya. Baik, Bu. Bagaimana sudah kalian isi tabel untuk tabel kedua dan tabel ketiga? Sudah, Bu. Nah, baiklah, berarti kalian sudah paham cara mengisinya. Sekarang di bawah tabel itu ada olah data secara teori. Itu juga akan Ibu bantu untuk yang tabel pertamanya, kemudian untuk olah data secara teori untuk pada tabel kedua dan ketiga seperti tadi kalian teruskan. Ini akan Ibu share screen. Sudah terlihat apa yang Ibu share? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Nah, ini tadi ada tabel yang sudah Ibu berikan contoh seperti ini mengisinya. Kemudian untuk olah data secara teorinya, untuk gaya angkat fluida pada benda satu tadi, batu bata. Nah, kemudian kita masukkan aja. Di sini massa jenis fluidanya yaitu 1000 kg air tadi kan, dikali gravitasi itu ketetapannya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, dikali volume bendanya itu 6 meter kubik.
Maka kalian kalikan saja semuanya. Di sini nanti hasilnya 58.800 Newton. Sama kan sama hasil gaya Archimedes yang ada pada virtual lab tadi. Berarti secara teori maupun praktek sama hasilnya. Tidak terdapat kesalahan. Untuk yang kedua sama seperti tadi. Untuk benda melayang, massa jenisnya sama dari 1000 kg per meter kubik, gaya gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, dan volumenya 6 meter kubik. Hasilnya sama seperti yang pertama, 58.800 Newton. Dan masih juga sama seperti yang kita praktikkan tadi. Yang ketiga juga seperti itu. Saat dikalikan, yaitu volumenya tadi 3,18 meter kubik, hasilnya sama seperti praktik, yaitu 31.164 Newton. Nah, pengisian olah data secara teorinya, selanjutnya untuk yang kedua dan yang ketiga, kalian lanjutkan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, jika kalian sudah mengisinya, sudah kalian hitung, kemudian setelah itu kalian periksa kembali hasilnya, apakah terdapat kesalahan atau tidak, serta setelah itu, setelah perhitungan secara teori, di situ akan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian isi, karena ini dapat membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang kalian tetapkan. Ibu akan tunggu sampai 5 menit saja. Kemudian Ibu akan minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan semua kelompok kirimkan hasil LKPD-nya lewat email Ibu. Dan perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ini akan Ibu tunjuk saja. Ibu mau Indah coba presentasikan hasil LKPD kalian. Sudah siap kan? Sudah, Bu. Silakan Indah. Nah, baiklah untuk data pengamatannya, Bu, seperti yang dilihat tabel 1 dan tabel 3 diperoleh bersatu dengan air, jenis fluidanya air. Nah, kemudian untuk benda yang sudah ditentukan tadi diperoleh seperti terlihat pada tabel, dan keadaan bendanya itu untuk batu bata tenggelam, untuk benda melayang itu melayang, dan untuk kayu itu terapung. Kemudian untuk jenis fluidanya minyak, dengan benda yang sama juga, massa jenis dan volumenya sama, tetapi gaya Archimedesnya berbeda, yaitu bisa dilihat pada tabel. Kemudian keadaan bendanya itu untuk batu bata tenggelam, untuk benda melayang itu melayang, dan kayu itu terapung. Dan massa jenisnya dan volume benda massa jenis dan volumenya sama, Bu. Tapi gaya Archimedesnya berbeda. Gaya Archimedes yang dihasilkan itu lebih besar. Tapi keadaan bendanya
tetap untuk batu itu kemudian analisis hasil pengamatan secara teori, hitungan dengan mengalihkan antara massa jenis, gaya gravitasi, dan volumenya. Itu bisa dilihat pada perhitungan saya untuk setiap massa jenisnya. Saya menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu bagian pertama, bagaimana keadaan benda dan keadaan fluida yang massa jenisnya lebih kecil dibandingkan massa jenis benda, maka ketika dimasukkan ke dalam fluida, gaya angkatnya lebih kecil dibandingkan gaya berat benda, maka benda tenggelam. Hal ini dikarenakan massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Kemudian untuk bagaimana keadaan benda ketika dimasukkan ke dalam fluida dengan massa jenis lebih besar dibandingkan massa jenis benda, itu ketika dimasukkan ke dalam fluida dengan gaya angkat lebih besar dibandingkan gaya berat benda, benda mengapung. Hal ini dikarenakan massa jenis fluida lebih besar daripada masukkan di dalam fluida dan sama dengan gaya berat benda, maka benda melayang. Hal ini dikarenakan massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Dan yang keempat, apa yang menyebabkan terjadinya ketiga keadaan tersebut, yaitu yang menyebabkan perbedaan antara ketiga keadaan adalah massa jenis fluida masing-masing dan massa jenis benda. Dan yang kami peroleh berdasarkan adalah hipotesisnya telah benar, yaitu terdapat adanya pengaruh dari hukum Archimedes pada peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Pada hukum Archimedes, jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya oleh benda tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam, yaitu massa jenis benda cair. Seperti Baik, bagus sekali Indah. Terima kasih Indah. Nah, jadi kita sudah selesai. Hasil dari LKPD-nya juga telah Indah sampaikan. Kemudian sekarang Ibu mau perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Cindy, silakan berikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Cindy, silakan. Baik, Bu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu hukum Archimedes mengatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama dengan beratnya zat cair yang tersedak oleh benda tersebut. Dan tiga keadaan benda dalam zat cair yaitu terapung, melayang, tenggelam. Dan hal tersebut dipengaruhi oleh massa jenis benda dan massa jenis zat cair. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Cindy. Jadi benar ya yang dikatakan Cindy tadi. Namun Ibu akan tegaskan kembali kesimpulan kita hari ini, yaitu yang pertama, hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Sesuai dengan hukum Archimedes, terdapat tiga keadaan benda dalam zat cair, yaitu tadi yang dikatakan sini mengapung. Di sini benda dikatakan mengapung jika sebagian atau seluruh bagiannya berada di atas permukaan fluida. Yang kedua, melayang. Benda dikatakan melayang jika seluruh bagiannya berada dalam fluida. Yang ketiga itu tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika benda berada di dasar tempat fluida. Dan kemudian yang ketiga tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam, yaitu massa jenis benda dan massa jenis zat cairnya.
Nah, kemudian Ibu akan berikan kalian tugas. Tugas ini ada pada bahan ajar tadi juga, yaitu pada lembar evaluasi. Di situ terdapat 5 soal. Kalian kerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Minggu depan kalian kumpulkan minggu depan lewat email Ibu. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kalian semangat, Ibu senang sekali. Selanjutnya, Ibu izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.